tidak ada kaum muslimin, barulah beliau keluar dari Mekah menuju Madinah. Itulah sikap seorang pemimpin, mengamankan anak buahnya dulu, mengamankan pasukannya dulu, baru setelah itu beliau menyusul. Baik, ini menceritakan tentang sedikit hijrah ya. Kemudian dikatakan juga, aku belum pernah melihat penduduk Madinah itu merasa gembira dengan sesuatu yang segembira ketika Rasulullah SAW datang. Jadi para sahabat ini ya melihat penduduk Madinah itu sangat girang apa? Sangat senang, sangat girang. Di mana girangnya itu tidak sesenang, tidak segembira ketika Rasulullah datang. Makanya ketika Rasulullah datang itu kan disambut sedemikian rupa kan. Ketika Rasul itu hijrah dari Makkah ke Madinah. Jadi di perjalanan itu Rasulullah nggak langsung ke Madinah yang sekarang jadi Masjid Nabawi enggak. Sebelumnya Rasulullah singgah dulu di sebuah tempat namanya Quba. Apa? Namanya Quba. Di Quba itu Rasulullah menginap sekitar 3 hari 4 malam kurang lebih, ya 3 harian kan. Tidur di rumah seorang Yahudi, tinggal di situ. Nah sampai sekarang masih ada tuh Pak, bekas peninggalan masih ada. Nah di samping rumah orang Yahudi ada sumur, namanya Bir Idik. Jadi sekarang disebutnya namanya Bir Idik. Sumur itu masih ada, airnya masih terus mengalir, jernih luar biasa. Dan rasanya itu seperti air Zam-Zam. Zaman dulu Pak. Zaman dulu itu Zam-Zam rasanya kan rada payau ya. Kalau sekarang kan Zam-Zam rasanya kayak air disulam, karena udah banyak campuran. Jujur aja. Tapi kalau zaman dahulu Pak, mungkin orang tua kita dulu pernah haji atau tetangga siapapun tahun-tahun 80-an gitu kan, 90-an awal-awal tuh masih bisa merasakan murninya air Zam-Zam. Bapak kalau ke daerah Priok, pinggiran kalau rasanya airnya agak payau, agak antar, kayak gitu tuh Zam-Zam rasanya dulu aslinya. Nah, rasa itu sama dengan Bir Idik. Posisinya di samping Masjid Quba, di sebelah kanan. Saya kalau lagi mimpin umrah tuh kadang-kadang kalau di sini tuh suka saya bawa jamaah situ. Nah di situ nanti ada bekas rumah orang Yahudi di mana Rasulullah tinggal di situ. Ada juga tempat Rasulullah dulu sholat di situ, ada bekas peninggalannya, dan sumur itu yang masih terus mengalir sampai sekarang. Itu jernih luar biasa, sampai sekarang masih ada. Begitu dicoba terus saya kayak Zam-Zam. Makanya Bir Idik atau sumur Idik ini disebut juga dengan Zam-Zamnya Madinah. Zam-Zamnya Madinah. Jadi banyak sekali sumur-sumur yang berkaitan dengan Rasulullah. Ada juga sumur namanya Bi'rul Garas. Bi'rul Garas itu adalah sumur dulu ketika Rasulullah lewat, ada sumur orang Yahudi juga. Itu sumur itu diracunin Pak. Diracunin. Saking pelitnya itu orang. Diracunin. Nah, ketika Rasulullah ke situ, ya, itu sumur diludahin Rasulullah. Diludahin. Nah, setelah diludahin itu sumur, racunnya hilang. Dan bisa diminum airnya. Itu salah satu mukjizat Rasulullah. Dan Bi'rul Garas ini atau air dari sumber garas ini adalah air yang digunakan untuk memandikan jenazah beliau. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat kan dimandikan dengan Bi'rul Garas atau dengan air sumur garas. Itu masih ada airnya, sumurnya masih ada. Beberapa jamaah umrah itu kalau kesana karena suka saya bawa kesana juga. Jadi banyak Pak sebenarnya di situ. Situs-situs sejarah yang ditutup sekarang dibuka kembali. Dibuka kembali. Itu untuk mengingat sejarah kita. Ya cuman kadang-kadang ya bangsa kita itu sendiri. Kadang-kadang apa-apa dipakainya bukan sesuatu yang dibenarkan. Ya buat jimat lah, apa itu ada aja Pak. Yang kayak gitu ada aja. Ya tapi terlepas dari itu saya bilang ya historinya harus kita pahami. Nah, ketika Rasulullah di Kuba, Rasulullah membangun sebuah masjid, ya. Namanya Masjid Kuba disebutnya. Zaman Rasulullah bikin masjid nggak kayak sekarang, ya, nggak kayak sekarang. Masjid Kuba.
Salah itu adalah masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah. Jadi bukan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid yang dibangun oleh Rasulullah, masjid yang kedua. Yang pertama dibangun oleh Rasulullah adalah Masjid Quba. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, kata Rasulullah, barang siapa yang berwudu dari rumahnya, dari tempat tinggalnya, lalu dia berjalan menuju Masjid Quba, sholat sunat 2 rakaat di masjid itu, maka dia mendapatkan pahala umroh yang sempurna. Itu salah satu fadilahnya, sholat di Masjid Quba. Makanya jamaah-jamaah entah haji, jamaah umroh itu selalu kalau city tour atau kita jalan-jalan pasti kita bawa ke Masjid Quba. Kenapa? Sholat 2 rakaat di Masjid Quba itu sama dengan kita mendapatkan pahala umroh yang sempurna. Walaupun kita tidak umroh, tapi kita sudah dapat pahala umroh. Syaratnya satu, apa? Ambil wudunya dari rumah, dari hotel. Kalau jamaah umroh tuh, maka saya sarankan jamaah-jamaah saya ketika city tour dari hotel ambil wudu, baru naik bus menuju Masjid Quba. Sholat dulu di Masjid Quba. Kenapa? Masih punya wudu, takutnya berbata ke tempat-tempat yang lain. Ya, jadi dari hotel ambil wudu, kemudian menuju Masjid Quba, sholat sunat 2 rakaat. Insya Allah orang-orang yang ngambil wudunya dari hotel, dari rumahnya ke Masjid Quba 1 rakaat dapat pahala umroh. Nah, bagaimana dengan orang yang ambil wudunya di Masjid Quba? Berdasarkan di hadisnya nggak masuk, karena yang Rasul inginkan dalam wudunya dari rumah. Karena ada juga beberapa jamaah mungkin karena tidak paham atau bagaimana kita nggak tahu, jadi ngambil wudunya di masjid. Padahal Rasulullah ngambil wudunya di Quba. Nah, Masjid Quba itu adalah masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah. Dari Masjid Quba, kalau sekarang itu jaraknya kurang lebih sekitar 1-2 km agak jauh. Jangan masjid yang Madinah sekarang. Nah, penduduk Madinah itu sudah nunggu kedatangan Rasulullah. Ada lagi pohon kelapa, ada lagi bukit. Pengen apa? Melihat Rasulullah datang. Nah, ketika Rasulullah datang sampai di kota Madinah, saking gembiranya penduduk Madinah sampai disambut ya oleh seluruh penduduk Madinah dengan syair yang sangat terkenal loh sampai sekarang. Tala'al badru alaina, ya. Itu adalah syair ketika Rasulullah itu sampai di kota Madinah pada hijrah. Syair itu dibuat oleh penduduk Madinah. Ya, itu syair ya. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Telah datang, telah muncul. Tala'al badru, telah muncul purnama alaina kepada kita. Jadi Rasulullah itu dibatas sebagai apa? Laksana purnama. Min saniyatil wada, dari celah wadah itu semacam sumur ya. Itu adalah ungkapan-ungkapan sebagai bentuk kegembiraan penduduk Madinah sambil memainkan alat musik yang ada di situ. Ada tuba segala macam ya. Itu sebagai ya kita datang aja Pak. Kalau datang itu kan disambut gembira gitu kan. Ya. Dengan bacaan Tala'al ini. Insaniyatul wada. Wajib syukru alaina mada'a billahi. Nah, kalau dibahas lebih jauh di bab model biasanya. Baik. Nah, dari Madinah itu Rasulullah nggak langsung menempatkan rumah benda. Rasulullah datang ke Madinah nggak punya rumah. Seluruh orang-orang Madinah berebut supaya Rasulullah tinggal di rumahnya. Yang pejabat, yang orang kaya, yang pengusaha semua berebut supaya Rasulullah tinggal di rumahnya. Nah, tapi Rasulullah bijak. Apa bijaknya? Supaya nggak ada kecemburuan, maka kata Rasulullah, biarkan onta saya ini berjalan. Di mana dia berhenti, disitulah nanti saya akan tinggal. Ya, Rasulullah nggak boleh apa. Disuruh jalan lah ontanya nih, dilepas. Onta jalan-jalan gitu kan. Nah, tiba-tiba onta berhenti, ngedapkem, duduk, udah di situ lah. Disitulah Rasulullah akan tinggal. Bisa Rasulullah dibuatkan rumah yang sekarang menjadi Masjid Nabawi.
persisnya